Ada tempat-tempat di hutan yang seharusnya tidak dipakai manusia untuk bermalam. Tempat yang terlihat biasa saja di siang hari, namun berubah menjadi wilayah milik sesuatu yang jauh lebih tua ketika malam datang. Banyak orang mengira perkemahan hanyalah kegiatan sederhana. Api unggun, tenda, permainan malam, dan suara serangga. Namun bagi sebagian orang yang memiliki kepekaan tertentu, hutan bukanlah tempat yang benar-benar sepi. Karena ada yang berjalan di antara pepohonan, ada yang mengawasi dari balik gelap, dan kadang mereka datang dengan penampilan yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti sosok wanita berbaju kerajaan yang muncul di sebuah bumi perkemahan di Jawa Barat. Dan semua itu dimulai dari seorang mahasiswi bernama Nira. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Langit di atas pegunungan Jawa Barat tampak cerah ketika rombongan bus kampus akhirnya memasuki jalan tanah menuju bumi perkemahan. Suara mesin bus bercampur dengan tawa mahasiswa yang memenuhi kursi-kursi di dalamnya. Ada lebih dari 100 peserta yang ikut dalam kegiatan pelantikan organisasi tahun itu. Sebagian besar adalah mahasiswa baru, sisanya adalah panitia dan senior. Di kursi dekat jendela, seorang perempuan bernama Nira duduk diam sambil menatap ke arah hutan yang semakin rapat di sisi jalan. Rambutnya yang sebahu tertiup sedikit oleh angin dari jendela yang terbuka. Ia tampak seperti mahasiswa biasa, namun ada sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang tentang dirinya. Nira bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemampuan itu sudah ia miliki sejak kecil. Kadang hanya bayangan, kadang sosok utuh. Dan tempat seperti hutan biasanya tidak pernah benar-benar kosong. Nir, nanti kamu pegang koordinasi kelompok 3 ya. Suara seorang senior bernama Damar membuyarkan lamunannya. Nira menoleh. Iya kak, siap. Damar tersenyum. Sebagai mahasiswa semester 4, Nira memang dipercaya menjadi salah satu koordinator lapangan. Ia harus membantu mengatur jalannya kegiatan selama 3 hari perkemahan. Tak lama kemudian, bus berhenti di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Bumi perkemahan itu dikelilingi oleh hutan pinus yang tinggi. Udara terasa jauh lebih dingin dibandingkan di kota. Para peserta turun satu persatu sambil membawa tas carrier. Wah, dingin banget di sini. Tempatnya serem juga ya. Jangan ngomong gitu. Suara-suara bercampur menjadi riuh. Namun Nira langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu kakinya menyentuh tanah, tubuhnya merinding halus. Ia menoleh ke arah hutan. Entah kenapa, suasana di tempat itu terasa lebih berat dari hutan biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Nira, Damar memanggil dari dekat tenda logistik. Ayo, bantu bagi area tenda. Nira mengangguk cepat. Iya kak. Ia memaksa mengalihkan pikirannya dan mulai membantu panitia lain menata area perkemahan. Tenda-tenda mulai didirikan. Suara palu memukul pasak tenda terdengar di mana-mana. Mahasiswa baru sibuk mengikat tali tenda. Sebagian lagi mengambil kayu bakar untuk api unggun malam nanti. Semua tampak seperti kegiatan perkemahan pada umumnya. Namun, menjelang sore, saat matahari mulai turun di balik pepohonan pinus, Nira sedang berjalan menuju area belakang bumi perkemahan untuk mengecek sumber air. Tempat itu sedikit lebih sepi dibanding area utama. Hanya ada beberapa pohon besar dan jalan kecil menuju sebuah mata air. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Di antara pepohonan, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri cukup jauh dari jalur setapak. Seorang wanita. Tubuhnya tegak dan diam. Yang membuat Nira membeku bukanlah kehadiran wanita itu, melainkan pakaiannya. Wanita itu mengenakan pakaian seperti bangsawan kerajaan kuno. Gaun panjang dengan hiasan emas. Rambutnya tersanggul rapi seperti putri kerajaan dalam lukisan-lukisan lama.
Ia berdiri menghadap ke arah perkemahan. Diam, tidak bergerak. Nira menahan napas. Perlahan ia melangkah mundur satu langkah. Dan saat itulah wanita itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Nira. Tatapan yang dingin, tajam, dan tidak memiliki sedikit pun ekspresi manusia. Tubuh Nira langsung merinding karena ia sadar satu hal. Wanita itu tidak memiliki bayangan di tanah. Dan tanpa suara sedikit pun, sosok wanita berbaju kerajaan itu tersenyum tipis. Nira berdiri terpaku beberapa detik setelah sosok wanita berbaju kerajaan itu tersenyum. Tubuhnya terasa dingin, seolah angin pegunungan yang menusuk tiba-tiba melewati tulang-tulangnya. Ketika ia berkedip, sosok wanita itu sudah tidak ada. Hutan kembali terlihat seperti biasa. Hanya pohon pinus yang berdiri tinggi dan suara angin yang berdesir pelan di antara daun-daunnya. Nira menelan ludah. Tenang, mungkin cuma penunggu hutan biasa. Gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia sudah beberapa kali melihat makhluk seperti itu di tempat lain. Biasanya mereka hanya lewat atau mengawasi dari jauh. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dari sosok tadi. Pakaiannya terlalu jelas, terlalu nyata, dan tatapannya seolah mengenali Nira. Nira akhirnya memutuskan kembali ke area perkemahan. Saat ia sampai di lapangan utama, suasana sudah jauh lebih ramai. Tenda-tenda hampir semuanya berdiri, dan beberapa mahasiswa baru mulai menyalakan kompor portable untuk memasak makan malam. Damar menghampirinya. "Kamu dari mana?" "Cek sumber air, Kak." "Gimana? Aman?" Nira tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia tahu kebanyakan orang tidak akan percaya. Apalagi ini kegiatan resmi kampus. Kalau ia bicara sembarangan, peserta bisa panik. Malam akhirnya datang lebih cepat di daerah pegunungan itu. Langit berubah menjadi gelap pekat. Lampu-lampu tenda mulai menyala, menciptakan titik-titik cahaya kecil di tengah hutan yang luas. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan. Para peserta duduk melingkar mengikuti acara pembukaan pelantikan organisasi. Suasana awalnya hangat. Ada sambutan dari ketua panitia, lalu beberapa permainan kelompok untuk mencairkan suasana. Tawa terdengar di mana-mana. Namun bagi Nira, semakin malam, suasana justru terasa semakin tidak nyaman. Beberapa kali ia merasakan hawa dingin lewat begitu saja di belakang lehernya. Padahal api unggun cukup besar. Dan ketika ia menoleh ke arah hutan, ia merasa seperti ada banyak mata yang mengawasi. Sekitar pukul 9 malam, kegiatan mulai dibagi per kelompok. Sebagian peserta mengikuti diskusi, sebagian lagi mendapat tugas jelajah malam di sekitar area perkemahan. Nira sedang membantu mengatur kelompok ketika tiba-tiba seorang mahasiswa baru berlari mendekatinya. Kak Nira!" Mahasiswa itu terlihat pucat. "Ada apa?" Tadi saya lihat orang di dekat tenda belakang." "Panitia mungkin." Mahasiswa itu menggeleng cepat. "Bukan, Kak. Dia pakai baju aneh." Nira langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Baju aneh gimana?" Mahasiswa itu tampak ragu menjelaskan. Kayak baju putri kerajaan gitu, Kak." Tubuh Nira langsung merinding. "Di mana kamu lihat?" "Di dekat pohon besar belakang tenda perempuan." Nira menatap ke arah yang dimaksud. Daerah itu memang agak gelap karena jauh dari api unggun. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan ke arah sana. Langkahnya pelan. Tanah dipenuhi daun pinus kering yang berderak halus setiap kali diinjak. Beberapa meter dari tenda terakhir, ia berhenti. Ada pohon pinus besar berdiri di sana. Dan di bawah pohon itu, seseorang sedang berdiri. Sosok wanita yang sama. Gaun kerajaan panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Rambutnya tersanggul rapi. Namun kali ini, ia tidak menghadap perkemahan. Ia berdiri membelakangi Nira. Diam, tidak bergerak. Nira merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena perlahan, tanpa menoleh, wanita itu berbicara.
Suaranya pelan, tetapi sangat jelas. "Tempat ini bukan milik kalian." Nira menahan nafas. Suara itu terdengar seperti suara wanita dewasa, tetapi di dalamnya ada gema aneh, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Bawa mereka pergi sebelum malam ketiga. Jantung Nira berdetak keras. Malam ketiga? Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, wanita itu perlahan menoleh. Dan kali ini, wajahnya terlihat jauh lebih jelas. Kulitnya pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata. Dan senyum yang sama muncul di bibirnya. Senyum yang tidak membawa kehangatan apapun. Justru terasa seperti peringatan. Kemudian, tanpa suara, tubuh wanita itu perlahan memudar di udara. Seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Nira berdiri sendirian di bawah pohon pinus. Dan untuk pertama kalinya sejak kegiatan ini dimulai, ia mulai merasa bahwa perkemahan ini telah memilih tempat yang salah. Setelah sosok wanita berbaju kerajaan itu menghilang, Nira kembali ke area perkemahan dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha terlihat tenang, namun pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bawa mereka pergi sebelum malam ketiga. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Malam ketiga. Berarti masih ada 2 malam lagi di tempat ini. Saat ia kembali ke lapangan utama, kegiatan kelompok masih berlangsung. Beberapa peserta sedang duduk melingkar mengikuti diskusi, sementara kelompok lain bersiap untuk permainan malam. Damar melihat Nira datang. "Kamu kemana lagi?" "Cuma cek area belakang." Damar mengangguk. "Kita mulai jelajah malam 10 menit lagi. Kamu pegang jalur utara ya?" Nira mengangguk, walaupun hatinya sebenarnya tidak setuju dengan rencana itu. Jelajah malam berarti para peserta akan berjalan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Jika benar ada sesuatu yang tidak menyukai kehadiran mereka, itu bisa berbahaya. Namun sebagai panitia, Nira tidak bisa langsung menghentikan kegiatan tanpa alasan yang jelas. Sekitar pukul 10 malam, permainan jelajah malam dimulai. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang dan harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan menggunakan senter. Nira berdiri di salah satu pos penjagaan di jalur utara, bersama seorang senior lain bernama Arman. Hutan di sekitar mereka jauh lebih gelap dibanding area perkemahan. Cahaya senter hanya menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya tenggelam dalam bayangan pepohonan yang tinggi. Awalnya semuanya berjalan normal. Beberapa kelompok peserta melewati pos mereka sambil tertawa dan bercanda, walaupun sebagian terlihat gugup. Namun sekitar setengah jam kemudian, sesuatu mulai terasa aneh. Angin di dalam hutan tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi terlalu sunyi. Bahkan suara serangga malam pun seperti menghilang. Arman mengerutkan dahi. Sepi banget tiba-tiba. Nira tidak menjawab. Ia sedang mendengarkan sesuatu. Samar, sangat samar, dari arah dalam hutan. Dengar itu, Nira bertanya pelan. Arman memiringkan kepala. Apa? Suara itu semakin jelas. Pelan, namun ritmis. Seperti bunyi gamelan. Ting, ting, tung. Nada-nada logam yang berulang, seperti musik tradisional yang dimainkan dari tempat yang sangat jauh. Arman mengeleng-geleng. Aku nggak dengar apa-apa. Namun Nira yakin ia tidak salah dengar. Suara gamelan itu datang dari arah hutan yang lebih dalam. Dan entah kenapa, nadanya terdengar seperti musik upacara kerajaan. Tiba-tiba dari arah jalur setapak terdengar suara teriakan. Kak,
Sekelompok mahasiswa baru berlari mendekat. Salah satu dari mereka terlihat hampir menangis. "Ada apa?" Arman bertanya. Mahasiswa itu menunjuk ke arah belakang mereka. "Teman kami, dia tiba-tiba aneh." Beberapa meter di belakang mereka, seorang mahasiswa perempuan berjalan tertatih-tatih. Matanya terbuka, tapi kosong. Langkahnya tidak stabil. Nira langsung mendekatinya. "Kamu dengar saya?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu tiba-tiba berhenti berjalan. Kemudian kepalanya perlahan menoleh ke arah hutan yang gelap. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar bukan suara miliknya, melainkan suara wanita dewasa yang berat. "Kenapa kalian datang?" Mahasiswa lain langsung mundur ketakutan. Arman terlihat bingung. Apa yang dia lakukan? Namun Nira tahu, ini bukan sekadar pingsan atau panik. Perempuan itu sedang dirasuki. Tubuh mahasiswa itu tiba-tiba menegang. Kemudian ia berbicara lagi dengan suara yang sama. "Tanah ini, tanah kerajaan." Nira merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Suara gamelan di dalam hutan terdengar semakin jelas. Ting, ting, tung. Seolah ada sesuatu yang sedang memainkan musik untuk menyambut mereka. Perempuan itu tiba-tiba menunjuk lurus ke arah hutan. Matanya yang kosong kini menatap langsung ke arah Nira. Dan dengan suara yang lebih tajam, ia berkata, "Ratu sudah bangun." Hening menyelimuti hutan. Beberapa detik kemudian, tubuh perempuan itu tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan. Arman buru-buru menahannya. "Cepat bawa dia ke tenda medis." Para mahasiswa panik dan segera membawanya pergi. Namun Nira masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah hutan yang gelap. Karena jauh di antara pepohonan, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok tinggi dengan gaun panjang. Dan di belakangnya, seperti ada puluhan bayangan lain yang ikut berjalan perlahan menuju perkemahan. Mahasiswa yang kerasukan tadi akhirnya dibawa kembali ke area perkemahan. Suasana yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi tegang. Beberapa peserta mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan. Namun panitia mencoba menenangkan mereka. "Kalian jangan panik, teman kalian cuma kelelahan," kata Damar kepada peserta. Sebagian percaya, sebagian lagi terlihat ragu. Sementara itu, Nira berdiri sedikit jauh dari kerumunan. Ia menatap ke arah hutan yang gelap di balik perkemahan. Suara gamelan yang tadi ia dengar kini sudah menghilang. Namun perasaannya justru semakin tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Arman mendekatinya. "Nir, tadi sebenarnya apa yang terjadi?" Nira menghela napas pelan. "Tempat ini bukan tempat biasa." Arman menatapnya bingung. "Maksudnya?" Nira akhirnya menjelaskan secara singkat tentang kemampuannya melihat makhluk tak kasat mata. Awalnya Arman tampak tidak percaya, namun setelah kejadian kerasukan tadi, ekspresinya berubah. "Kamu serius?" Nira mengangguk. "Aku juga sudah melihat sosok yang sama 2 kali malam ini." "Siapa?" Nira menatap lurus ke arah hutan. "Wanita berbaju kerajaan." Arman terdiam. Dia bilang tempat ini bukan milik kita dan menyuruh kita pergi sebelum malam ketiga. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Angin malam berhembus pelan melewati tenda-tenda yang berdiri di lapangan. Kemudian, tiba-tiba, seorang peserta perempuan berteriak dari dekat area dapur. "Kak, lihat itu!" Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di balik pepohonan pinus, jauh di dalam hutan, terlihat cahaya-cahaya kecil yang bergerak, seperti lampu atau obor. Namun jumlahnya banyak, sangat banyak. Panitia lain, seseorang berbisik. Nira langsung tahu, itu bukan manusia. Cahaya-cahaya itu bergerak perlahan seperti sebuah rombongan besar yang sedang berjalan. Beberapa peserta mulai merinding. Salah satu mahasiswa berkata pelan,
Kok kayak iring-iringan ya? Nira memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, penglihatannya berubah. Cahaya-cahaya itu tidak lagi terlihat seperti obor biasa. Di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangan bangunan istana yang samar, menara-menara tinggi, gerbang batu besar. Seolah-olah di dalam hutan itu berdiri sebuah kerajaan yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dan di depan rombongan cahaya itu berjalan sosok yang sudah sangat ia kenal. Wanita berbaju kerajaan. Gaun panjangnya bergerak perlahan mengikuti langkahnya. Kepalanya tegak seperti seorang ratu yang memimpin pasukan. Namun yang membuat Nira merinding bukan hanya sosok itu, melainkan puluhan bayangan lain di belakangnya. Seperti para pengawal kerajaan, Arman melihat ekspresi wajah Nira yang berubah pucat. "Kamu lihat sesuatu lagi?" Nira menjawab dengan suara hampir berbisik. "Mereka datang ke sini." Beberapa detik kemudian, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Ting, tung, ting. Bunyi itu seperti musik yang mengiringi sebuah prosesi kerajaan. Beberapa mahasiswa mulai panik. Suara apa itu? Dari mana datangnya? Damar mencoba menenangkan situasi. Semua tetap di tenda masing-masing. Jangan keluar area perkemahan. Namun ketegangan sudah terlanjur menyebar. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu-lampu tenda bergoyang keras. Api unggun di tengah lapangan berderak keras. Dan perlahan dari balik pepohonan, sosok wanita berbaju kerajaan itu akhirnya keluar ke tepi hutan. Ia berdiri di sana, menghadap langsung ke arah perkemahan. Gaunnya bergerak tertiup angin malam. Matanya menatap ratusan mahasiswa yang kini berdiri dengan rasa takut. Namun seolah-olah hanya satu orang yang benar-benar ia perhatikan, Nira. Ratu itu perlahan mengangkat tangannya dan dengan suara yang terdengar seperti datang dari seluruh penjuru hutan, ia berkata, "Ini tanah kerajaan kami." Suara gamelan berhenti mendadak. Hutan menjadi sangat sunyi. Kemudian ratu itu melanjutkan kalimatnya, "Dan kalian telah membangunkannya." Setelah wanita berbaju kerajaan itu berbicara, suasana di bumi perkemahan berubah total. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kegiatan pelantikan. Yang tersisa hanya rasa takut yang menyebar di antara lebih dari 100 mahasiswa yang berdiri di tengah hutan gelap. Beberapa peserta mulai panik. Apa itu tadi? Siapa wanita itu? Sebagian bahkan sudah menangis. Namun yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar melihat sosok itu. Mereka hanya mendengar suara yang menggema dari hutan. Hanya Nira dan beberapa orang yang memiliki kepekaan yang benar-benar melihat wujudnya. Damar mendekati Nira dengan wajah tegang. "Nir, kamu lihat dia kan?" Nira mengangguk pelan. "Itu ratu dari tempat ini. Ratu, tempat ini dulu kemungkinan besar wilayah kerajaan lama, tapi bukan kerajaan manusia." Angin malam berhembus semakin dingin. Beberapa lampu tenda tiba-tiba padam satu persatu. Hutan terasa semakin gelap. Dari arah pepohonan, bayangan-bayangan mulai terlihat bergerak perlahan. Seperti rombongan yang mendekat. Nira tahu mereka tidak punya banyak waktu. Ia mengingat kembali kata-kata yang diucapkan wanita itu sebelumnya, bahwa mereka pergi sebelum malam ketiga. Artinya, mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Nira langsung berbicara kepada Damar. "Kita harus membubarkan kegiatan sekarang juga." Damar tampak ragu. "Tapi peserta, kalau kita tetap di sini, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi." Ekspresi wajah Nira membuat Damar akhirnya mengerti bahwa ini bukan sekadar cerita menakut-nakuti. Ia segera memanggil seluruh panitia. "Semua dengar, kita evakuasi sekarang." Beberapa senior langsung bergerak cepat membangunkan peserta yang sudah masuk ke tenda. Tas-tas dikemasi seadanya. Sebagian mahasiswa bahkan terlalu takut untuk bertanya. Namun ketika sebagian peserta sedang bersiap, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah hutan. "Kak, tolong!" Semua orang menoleh. 2 mahasiswa terlihat berlari keluar dari jalur setapak dengan wajah penuh ketakutan. "Ada teman kami hilang." Jantung Nira terasa seperti jatuh. "Di mana? Tadi kami lihat dia jalan ke arah pohon besar, terus tiba-tiba hilang." Nira langsung tahu pohon apa yang dimaksud. Pohon pinus besar tempat ia pertama kali melihat wanita berbaju kerajaan itu. Tanpa berpikir panjang, Nira berlari ke arah hutan. "Nira!" Damar berteriak mengejarnya. Lampu senter menyapu pepohonan gelap. Suara gamelan tiba-tiba kembali terdengar, namun kali ini sangat dekat. Ting, tung, ting,
Ketika mereka sampai di pohon besar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Di antara pepohonan, istana bayangan itu kini terlihat jauh lebih jelas. Gerbang besar berdiri di dalam kegelapan hutan, dan di depan gerbang itu berdiri sosok wanita berbaju kerajaan. Di sampingnya, seorang mahasiswa berdiri kaku seperti patung. Matanya kosong, seolah sedang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Nira melangkah maju. Dia bukan milik kalian. Ratu itu menatap Nira dengan wajah yang sama tenangnya. Kalian yang memasuki tanah kami. Suaranya bergema seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Nira menguatkan dirinya. Kami akan pergi dari sini. Ratu itu terdiam beberapa detik. Kemudian ia berkata, jika sebelum fajar kalian semua meninggalkan tanah ini, kami tidak akan mengambil siapapun. Angin malam bertiup kuat. Istana bayangan di belakangnya kini perlahan mulai memudar. Ratu itu menatap Nira untuk terakhir kalinya. Namun jika kalian kembali, matanya yang hitam pekat menyipit sedikit. Kerajaan ini akan benar-benar bangun. Detik berikutnya, semuanya menghilang. Istana, bayangan, dan sosok ratu itu. Mahasiswa yang tadi berdiri kaku tiba-tiba jatuh pingsan. Damar langsung membantunya berdiri. Cepat, kita pergi sekarang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh peserta akhirnya meninggalkan bumi perkemahan itu. Bus-bus kampus bergerak turun dari jalan tanah saat langit mulai memucat. Nira duduk diam di kursinya, menatap hutan yang semakin jauh dari jendela. Beberapa saat sebelum bus keluar dari area itu, ia sempat melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok wanita berbaju kerajaan, berdiri sendirian, menatap ke arah rombongan yang pergi, dengan senyum tipis yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Seolah mengatakan satu hal yang tidak perlu diucapkan, bahwa beberapa tempat di dunia ini bukanlah milik manusia. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.